Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kasus akuntansi manajemen sektor publik. Yang beranggotakan, saya sendiri Adana Putra Ramadhani dengan NIM 230430067. Yang kedua yaitu Alvina Cynthia Anwar dengan NIM 230430029. Yang ketiga yaitu Anissa Zahara dengan NIM 230430003. Yang terakhir yaitu Muhammad Zidan dengan NIM 230430075. Latar belakang, pemerintah Kota Sejahtera memiliki misi meningkatkan layanan publik di bidang kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan puskesmas. Saat ini terdapat 10 puskesmas di Kota Sejahtera dengan rata-rata kunjungan pasien 200 orang per hari di setiap puskesmas. Namun, masyarakat mengeluh panjangnya waktu tunggu, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas yang kurang memadai. Pemerintah kota merencanakan program strategis bernama Puskesmas Prima dengan tujuan pertama, meningkatkan kapasitas kunjungan hingga 300 pasien per hari. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu pasien menjadi maksimal 30 menit. Yang ketiga, yaitu menambah tenaga medis sebanyak 30%. Anggaran tersedia untuk program ini sebesar 10 miliar per tahun selama 5 tahun. Untuk materi perencanaan strategis yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk meningkatkan kapasitas kunjungan hingga 300 pasien per hari. Hal ini dilakukan dengan merenovasi fasilitas puskesmas dan menambah ruang pemeriksaan serta dengan merekrut tenaga medis. Yang kedua yaitu untuk mengurangi waktu tunggu pasien menjadi maksimal 30 menit. Langkah yang dapat dilakukan dengan mengubah dan menerapkan sistem digital dalam pelayanan. Dengan cara pasien dengan BPJS mendaftar secara online dan datang sesuai jadwal yang ditentukan. Disertai dengan pengarahan pelatihan manajemen waktu dalam melayani pasien. Yang ketiga yaitu menambah tenaga medis sebanyak 30%. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menawarkan kompensasi dan fasilitas yang memadai, dan juga mempertahankan tenaga medis yang berkualitas, serta dengan mengadakan kerjasama dengan universitas dalam bentuk program magang mahasiswa kedokteran dan keperawatan. Materi selanjutnya yaitu pemberian informasi biaya yang akan dibacakan oleh Zidan. Terima kasih kepada moderator. Pemberian informasi biaya seperti gaji pokok 3.500.000 dan tunjangan makan 500.000 dengan total per bulan yaitu 4 juta per bulan dan total per tahun yaitu 48 juta per tahun. Tambahan tenaga medis yaitu 4 orang per puskesmas dengan total 40 orang untuk 10 puskesmas. Gaji tenaga medis untuk 10 puskesmas yaitu 1.920.000.000 rupiah. Pemberian informasi biaya selanjutnya yaitu anggaran biaya renovasi 500 juta per puskesmas dengan total untuk 10 puskesmas yaitu 5 miliar. Rincian biaya renovasi seperti penambahan ruang pelayanan kesehatan yaitu 80 juta, berangkar 25 juta, kursi tunggu 30 juta, perbaikan lahan parkir 20 juta, perbaikan toilet puskesmas 5 juta, kursi roda 4 juta, ambulan 200 juta, AC atau kipas yaitu 4 juta, gaji tukang 45 juta untuk 5 orang, biaya lainnya 87 juta, maka total biaya 6.920.000.000. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, pemberian informasi biaya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zidan. Materi selanjutnya itu mengenai penganggaran yang akan dibacakan oleh Aca. Kepada Aca dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang penganggaran. Di tahun pertama yaitu gaji tenaga medis 4 juta per bulan dan 48 juta per tahun. Gaji tenaga medis untuk 10 puskesmas yaitu 1.920 juta. Anggaran biaya renovasi 500 juta per puskesmas, setara dengan 5 miliar untuk 10 puskesmas. Biaya operasional tambahan 600 juta.
Maka total biaya di tahun pertama yaitu 7.520.000.000. Untuk tahun kedua sampai tahun kelima masih sama, yaitu gaji tenaga medisnya 48 juta per tahun, setara dengan 1.920.000.000 untuk 10 puskesmas. Anggaran biaya renovasinya 200 juta per puskesmas, setara dengan 2 miliar untuk 10 puskesmas. Biaya operasional tambahan 600 juta, maka total biaya anggaran tahun kedua sampai kelima yaitu 4.520.000.000. Oke, terima kasih moderator. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Aca. Materi selanjutnya, iuran biaya pelayanan dan penentuan tarif. Yang akan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan biaya pelayanan, penentuan tarif, dan penilaian kinerja. Untuk materi pertama yaitu penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif. Biaya pelayanan per pasien setelah implementasi program yaitu dengan membagi total biaya dengan total pasien dalam 1 tahun, di mana total biaya untuk 1 tahun yaitu 7.520.000.000 dibagi total pasien 1.095.000, sehingga biaya per pelayanan yaitu 6.867,57 rupiah. Untuk rekomendasi tarif pelayanan untuk pasien non-BPJS yaitu 25.000 per pasien. Materi selanjutnya mengenai penilaian kinerja. Untuk penilaian kinerja berdasarkan beberapa kategori yaitu pertama, target kepuasan pasien sekitar 90%. Kedua, rata-rata jumlah kunjungan pasien per hari yaitu 300 pasien. Ketiga, rata-rata waktu tunggu pasien maksimal 30 menit. Keempat, yaitu penambahan jumlah tenaga medis 30%, yaitu 4 orang setiap puskesmas. Sehingga totalnya ada penambahan tenaga medis berjumlah 40 orang. Selanjutnya itu ketersediaan obat dan peralatan medis. Dan yang terakhir, tingkat retensi kenyamanan karyawan itu 90%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.